Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang rangkaian register SIPO. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anggita Ragil Kusuma dengan NIM akhir 2046. Perkenalkan nama saya Eno Putri Nabila dengan NIM akhir 2036. Perkenalkan, saya Halimatus Sa'diyah dengan NIM akhir 2040. Perkenalkan nama saya Elisa Ramalia dengan NIM akhir 2043. Baik, penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh Eno Putri Nabila. Kepada Eno, saya persilahkan. Baik, untuk penjelasan yang pertama yaitu mengenai komponen utama dalam rangkaian SIPO atau rangkaian Serial In Parallel Out. Yang pertama yaitu flip-flop D. Register ini terdiri dari 4 flip-flop tipe D yang merupakan elemen penyimpanan digital dasar. Flip-flop D ini akan menyimpan nilai bit dan menggesernya satu persatu ke flip-flop berikutnya setiap kali sinyal clock aktif. Yang kedua yaitu clock, CLK. Semua flip-flop diaktifkan oleh satu sinyal clock yang sama. Sinyal clock ini mengendalikan waktu kapan data masuk dan kapan data bergeser ke flip-flop berikutnya. Yang ketiga itu data input atau D. Ini adalah jalur data yang masuk ke flip-flop pertama di sebelah kiri, satu bit pada satu waktu secara serial. Yang keempat, output paralel, Q0, Q1, Q2, dan Q3, yaitu setiap flip-flop memiliki keluaran sendiri yang memungkinkan data diambil secara paralel atau bersamaan dari seluruh flip-flop sekaligus setelah proses shift selesai. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja rangkaian SIPO ini. Nah, langkah pertama, pada awalnya data yang akan dimasukkan hanya tersedia pada input D flip-flop yang pertama. Nah, kemudian yang langkah kedua, ketika sinyal clock memberikan edge, misalnya pada rising edge, tergantung konfigurasi. Nah, data dari input masuk ke flip-flop pertama dan disimpan pada outputnya, yaitu Q0. Nah, langkah yang ketiga, pada sinyal clock berikutnya, data pada Q0 akan berpindah ke flip-flop kedua dan tersimpan di output Q1. Sementara itu, bit data baru bisa dimasukkan ke input flip-flop pertama. Langkah yang keempat yaitu proses ini terus berlanjut dengan data yang sudah ada bergeser satu flip-flop ke kanan setiap sinyal clock. Sementara input terus menambahkan bit baru di flip-flop pertama. Kemudian yang terakhir, setelah beberapa sinyal clock, yaitu 4 kali clock untuk rangkaian ini, setiap flip-flop akan menyimpan satu bit data secara berurutan dari bit paling awal hingga paling akhir. Nah, pada titik ini, data yang dimasukkan itu secara serial akan tersedia di output Q0, Q1, Q2, dan Q3 secara paralel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu contoh ilustrasi proses kerja. Jadi di sini kita misalkan data yang ingin dimasukkan adalah 1011. Yang pertama, sinyal clock pertama, bit 1 masuk ke flip-flop pertama, tersimpan di Q0. Sinyal clock kedua, bit 0 masuk ke flip-flop pertama, sementara bit 1 dan Q0 bergeser ke Q1. Sinyal clock ketiga, bit 1 berikutnya masuk ke flip-flop pertama, 0 dari Q0 bergeser ke Q1 dan 1 dari Q1 bergeser ke Q2. Sinyal clock keempat, bit 1 terakhir masuk ke flip-flop pertama, 1 dari Q0 bergeser ke Q1, 0 dari Q1 bergeser ke Q2, dan 1 dari Q2 bergeser ke Q3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dari penjelasan yang sudah disampaikan tadi, diketahui bahwa fungsi dan penggunaan dari rangkaian SIPO sendiri yang pertama yaitu pengubahan data serial ke paralel. Artinya, rangkaian SIPO mengubah data yang dimasukkan secara serial menjadi data paralel, sehingga memudahkan untuk diakses secara bersamaan. Yang kedua adalah komunikasi data. Sering digunakan dalam komunikasi data, di mana data perlu ditransmisikan secara serial untuk menghemat jumlah jalur komunikasi, tetapi dibaca secara paralel di sisi penerima. Yang ketiga adalah buffer data. Dapat digunakan sebagai buffer untuk menunda data
beberapa siklus clock sebelum diteruskan ke bagian lain dari sistem. Sehingga rangkaian ini sangat berguna dalam sistem digital di mana data serial dari sumber tunggal perlu dikonversi menjadi data paralel untuk pemrosesan atau penyimpanan lebih lanjut. Untuk selanjutnya kita akan membahas langsung ke rangkaian contoh soal. Kepada Eno bisa next slide. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang contoh soal dari rangkaian register SIP-SIPO serial in parallel out. Kepada Eno untuk penjelasan yang pertama dipersilahkan. Baik, sudah tertera pada layar ini adalah salah satu contoh soal mengenai rangkaian register SIP-SIPO serial in parallel out, yang mana rangkaian ini menerima sinyal clock dari generator DG1 dengan frekuensi 8 Hz. Sinyal clock ini mengontrol perpindahan data melalui register 1 flip-flop ke flip-flop berikutnya. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu flip-flop D. Nah, bisa dilihat, nah pada rangkaian ini menggunakan 4 flip-flop tipe D, yaitu U1, U2, U3, dan U4 yang terhubung secara berantai. Nah, masing-masing flip-flop berfungsi untuk menyimpan satu bit data. Output dari setiap flip-flop D terhubung ke input flip-flop berikutnya dalam urutan. Nah, memungkinkan data berpindah secara serial dari satu flip-flop ke flip-flop berikutnya dengan setiap sinyal clock input serial DG2. Nah, sinyal input data serial masuk melalui DG2. Input ini akan dipindahkan ke flip-flop pertama, yaitu U1, dengan sinyal clock pada setiap siklus clock bit data akan digeser ke flip-flop berikutnya hingga mencapai flip-flop terakhir. Untuk yang selanjutnya yaitu output output paralel, di mana masing-masing flip-flop memiliki output yang disebut key yang terhubung ke indikator PR1 hingga PR6. Ini menunjukkan bahwa setiap flip-flop menyimpan bit data yang dapat dibaca secara paralel dari output masing-masing. Ketika data sudah masuk seluruhnya, kita dapat mengambil bit-bit ini secara bersamaan dari keluaran key. Masing-masing flip-flop PR1 untuk U1, PR2 untuk U2, PR3 untuk U3, dan PR4 untuk U4. Yang selanjutnya yaitu reset. Rangkaian ini juga memiliki jalur reset untuk setiap flip-flop. Fungsi reset akan menghapus semua data di dalam register dengan mengatur semua output flip-flop menjadi 0, sehingga rangkaian siap untuk menerima data baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk cara kerjanya yang pertama, data serial ini dimulai dari DG2. Data serial ini mulai masuk dari DG2 ke U1 dengan sinkronisasi dari sinyal clock DG1. Nah, kemudian pada langkah yang kedua, pada setiap siklus clock, bit data akan digeser dari satu flip-flop ke flip-flop berikutnya. Jadi dari U1, U2, U3, U4. Nah, kemudian setelah data penuh, misalnya dari 4 bit data telah seluruhnya masuk, maka seluruh data ini nanti akan tersedia di output paralel. Jadi dari PR1, PR2, PR3, dan PR4. Kemudian, data paralel ini dapat dibaca sebagai output dari register. Nah, kemudian rangkaian ini cocok untuk konversi data dari format serial ke format paralel seperti yang sering digunakan dalam komunikasi data dan antarmuka perangkat keras. Baik, mungkin cukup penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.